Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari pelajar di Binongan tewas kecelakaan saat pulang sekolah hingga diduga korsleting listrik bangunan penggergajian kayu di kota Pasuruan ludes terbakar. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Baliho-baliho liar masih banyak bertebaran di Bangil. Senin 21 Agustus, petugas penegak perda kembali bersih-bersih baliho yang didapati melanggar aturan. Salah satunya di Simpang 4 Gudang Garam yang ada di Gempeng, Kecamatan Bangil. Baliho yang terpasang di pohon, tiang PCU, dan pelanggaran lain ditertibkan. Kasatpol PP Kabupaten Pasuruan Nuruda menguraikan penerimaan baliho tersebut dilakukan untuk penegakan Perda Nomor 30 Tahun 2018 tentang pedoman penyelenggaraan izin pemasangan reklame. Sesuai aturan, baliho tidak boleh dipasang di atas trotoar, tiang PCU, mengganggu rambu lalu lintas, hingga menempel pada pohon. Namun di lapangan masih ditemukan pelanggaran, ada yang dipasang di pohon hingga fasilitas umum. Dasar itulah akhirnya petugas mengambil tindakan. Sejumlah baliho tak tertib aturan itu pun dipreteli. Baliho yang ditertibkan itu rata-rata merupakan baliho bisnis atau penjualan. Baliho yang ditertibkan selanjutnya diamankan ke Mako Pol PP Kabupaten Pasuruan di Raci. Apes dialami Muhammad Dafa Hidayatullah, 18 tahun, remaja asal RT 3 RW 3 Dusun Jetis, Desa Prodo yang berstatus pelajar tersebut mengalami kecelakaan di Jalan Raya Winongan Lor, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Selasa 22 Agustus siang saat pulang dari sekolah. Informasi yang diperoleh, sebelumnya Hidayatullah terlihat mengendarai motor Suzuki Satria FU bernopol N2105OI. Dia melaju dari arah timur ke barat, dia hendak pulang dari sekolahnya di sebuah SMK. Saat melintas di Binongan Lor yang menjadi tempat kejadian, korban mendahului kendaraan truk warna merah muatan tebu dari arah kanan. Saat itulah petaka terjadi. Ketika motornya belum selesai menyalip, dari arah berlawanan ada truk Coltizer bernopol N8099UI. Hidayatullah yang mengendarai motor sempat terjatuh sebelum terbentur truk. Akibatnya korban tak sadarkan diri. Hidayatullah memang sempat dilarikan ke puskesmas Winongan setelah kejadian. Karena luka terlalu parah, dia dilarikan ke RSUD Bangil. Sayang nyawanya tak tertolong. Humas RSUD Bangil Muhammad Hayat mengatakan nyawanya tak tertolong saat hendak di IGD. Jenazahnya sudah dipindah ke kamar mayat. Hayat mengatakan korban dibawa ke RSUD Bangil sekitar pukul 1:30 siang. Setelah kecelakaan, Dafa sebenarnya masih bernafas. Dia mengalami luka-luka di bagian kepala. Secepatnya dia dilarikan ke RSUD Bangil, namun saat hendak ditangani di IGD, korban lebih dulu meninggal dunia. Sementara, Kanit Laka Satlantas Polres Pasuruan Kota Ibda Ahmad Kunaifi belum memberikan komentar saat hendak dikonfirmasi. Sampai berita ini tulis, Kunaifi belum bisa dikonfirmasi. Kekeringan melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pasuruan. Kondisi itu menyebabkan warga kesulitan mendapatkan air bersih Rabu 23 Agustus. Hal ini membuat warga di beberapa desa di Kecamatan Gempol mengandalkan air dari Candi Sumber Tetek di Dusun Belahan, Desa Wonosunyo. Setiap hari, puluhan warga mengambil air di pertitaan peninggalan Prabu Airlangga ini. Mereka mewadahi air dari pancuran kolam, baik yang muncul dari bagian dinding candi maupun yang keluar dari tetek atau payudara Arca Dewi Laksmi. Di pertitaan ini terdapat dua Arca Dewi, yakni Dewi Laksmi dan Dewi Sri. Lokasi candi relatif jauh dari permukiman, sehingga warga datang dengan motor. Mereka membawa galon hingga jirigen. Subhan, 35 tahun, warga Dusun Jeruk Purut, Desa Gedan, Kecamatan Ngempol, mengaku mengambil air 1 atau 2 hari sekali. Ia datang membawa 4 jirigen. Sementara itu, Sulistyo, 60 tahun, warga Dusun Belahan, Desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol, malah setiap hari ke pertitraan. Ia mengambil air hingga 2 kali dalam sehari. Sekali ambil, dia membawa 2 galon berukuran besar. Waryono, penjaga pertitaan yang juga warga Dusun Belahan mengatakan, setiap musim kemarau banyak warga yang datang mengambil air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Ia berharap ada solusi dari pemerintah untuk mengatasi kekeringan air di musim kemarau panjang. Kekeringan dan krisis air sudah dirasakan warga setiap tahun selama puluhan tahun. Dia berharap agar tidak hanya dropping air, tapi juga menambah saluran air khususnya untuk warga di Wonosunyo sisi atas sumber air. Wali Kota Pasuruan, Saiful Yusuf atau Gusipul secara resmi melaunching Kampung Zakat di Masjid An-Nur di Kelurahan Pangurjo, Kamis 24 Agustus. Selain launching Kampung Zakat, dan dalam kesempatan ini Gusipul juga memberikan secara simbolis santunan untuk anak yatim, duafa, lansia, dan markot masjid. Ada sebanyak 25 anak yatim, 25 duafa, dan lansia, serta 10 markot masjid yang menerima santunan ini. Dalam kesempatan ini, Gusipul mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, mulai dari Lazisnu,
Basnas, Kemenak, Yatim Mandiri, dan kepala perangkat daerah terkait yang telah saling bahu-membahu untuk membantu dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, terutama peduli dengan adanya anak yatim, duafa, para lansia, dan markot masjid. Ia menjelaskan bahwa dengan membayar zakat kepada lembaga seperti Basnas, Lazismu, dan lain sebagainya dapat membantu pemerintah dalam proses pembangunan dan penuntasan kemiskinan, sehingga terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Kemudian ia menggambarkan bagaimana jika kemudian kolaborasi itu terus dilakukan, seperti Lazismu membantu UMKM dari sisi model, Lazismu pendampingannya, Yatim Mandiri manajemennya, kemudian dan lainnya pemasarannya dan beli bahan bakunya. Gus Ipul juga mengajak ke seluruh yang hadir untuk tetap menjaga lingkungan tetap bersih dan bersama-sama menyambut MTQ Jawa Timur ke-30 di Kota Pasuruan dengan menjadi tuan rumah yang ramah. Kebakaran terjadi di sebuah bangunan di tempat penggergajian kayu yang berada di Jalan Kiai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan pada Jumat 25 Agustus sore. Menurut informasi yang didapat, peristiwa kebakaran itu terjadi sekitar pukul 3 sore. Warga yang berada di sekitar TKP pun panik dan segera memanggil petugas pemadam kebakaran dari BPBD Kota Pasuruan. Kompol Tribowo, Kapolsek Gadingrejo mengatakan peristiwa kebakaran itu terjadi saat penjaga gudang tersebut tidak ada di bangunan itu. Api kemudian dengan cepat melalap habis bangunan yang berada di depan tempat penggergajian kayu tersebut. Kapolsek menyebut jika dugaan sementara kebakaran itu adalah korsleting listrik di salah satu bagian bangunan. Api kemudian berhasil dipadamkan setelah 1 jam setelah ditangani oleh 2 unit mobil PMK. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.